Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5. Hari ini misalnya akan menjelaskan tentang bab 2. Jadi minggu ini kita masuk ke bab 2 dulu untuk nanti di minggu depan kita akan ulangan bab 1. Oke? Nah, ini chapter you will learn about. Jadi di bab ini kalian akan mempelajari tentang comparison degree, which one is sama presentation. Tapi yang kita bahas di video ini adalah tentang comparison degree saja. Oke? Nah, apa sih comparison degree? Comparison degree adalah tingkat perbandingan. Jadi diambil dari kata dasar compare, yaitu membandingkan. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari tentang cara membandingkan 1 sampai 3 benda, satu atau lebih benda yang dipakai di dalam bahasa Inggris. Oke? Nah, di sini ada contoh big, bigger, biggest. Ada contoh juga small, smaller, smallest. Ada contoh fat, fatter, fattest. Pertanyaannya, apakah bedanya big, bigger, sama biggest? Apakah bedanya small, smaller, dan smallest? Apakah bedanya fat, fatter, dan fattest? Kalau secara kasat mata atau secara kita lihat, di sini bedanya adalah di belakangnya yaitu imbuhan ER dan imbuhan EST. Imbuhan ER dan imbuhan EST. Imbuhan ER dan imbuhan EST. Nah, oleh karena itu kita harus tahu nih bedanya apa antara big, bigger, sama biggest. Sedangkan big sendiri artinya adalah besar, sedangkan small artinya kecil. Kalau fat artinya gemuk. Maka dari itu, ketika dia ketemu bigger, maka jadinya adalah kalau dia berubah menjadi biggest, maka artinya adalah kita bahas di sini ya. Nah, comparison degree itu dibagi menjadi 3, yaitu positif, comparative, and superlative. Positif itu sendiri berarti base word. Base word itu adalah kata dasarnya. Contoh ada yang tadi sebelumnya, ada big, bigger, sama biggest. Maka kata dasarnya atau positifnya adalah big. Sedangkan komparatifnya adalah bigger. Di sini ada big ditambah imbuhan ER. Nah, ketika dia ditambah imbuhan ER, maka artinya pun bertambah jadi lebih. Jadi bukan besar doang, tapi lebih besar. Sedangkan yang di sini ada kata big ditambah EST, maka jadinya biggest. Dan yang maknanya berubah menjadi paling besar. Ada lebih besar, ada paling besar. Ada bigger, ada biggest. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apakah perbandingan atau perbedaan dari lebih dan paling. Kita lihat. Tadi kita udah ambil kesimpulan kalau ER itu artinya adalah lebih. Sedangkan EST itu artinya adalah paling. Maka yang disebut lebih adalah ketika perbandingan hanya di antara satu benda dengan satu benda lainnya. Jadi nggak boleh lebih dari satu dan satu, bukan 1 dan 2. Kalau 1 dan 2 itu udah beda lagi. Apalagi 1 dan semua, itu udah beda lagi. Oke, di sini ada perbandingan kalau EST atau paling, perbandingan di antara satu benda dengan beberapa benda lainnya yang menunjukkan benda tersebut paling unggul atau paling. Atau bahasa gampangnya ter. Diulangi, jadi kalau misalnya ER adalah antara satu benda dengan satu benda lainnya, kalau paling adalah satu benda dengan semuanya. Keseluruhan benda. Contoh, Andri is 15 years old, Indah is 10 years old, and Naya is 7 years old. Andri, Indah sama Naya itu punya perbandingan yang signifikan, yaitu adalah usia. Ada usia yang tua, ada usia yang muda. Nah, di sini ketika kita membandingkan Andri dengan Indah, maka perbandingannya bukan paling, tapi lebih. Dan ketika Andri ini ditonjolkan keunggulannya, yaitu paling tua, yaitu ketuaannya atau tuanya, maka dia disebutnya paling. Andri paling tua. Si Indah ini nggak punya perbandingan yang paling, karena dia di tengah-tengah. Maka perbandingan cuma 2. Perbandingan yang dibuat adalah Indah lebih tua dari Naya, dia lebih tua dari Naya, dan Indah lebih muda dari Andri. Tidak ada yang paling, karena dia di tengah-tengah. Sedangkan Naya, kita perbandingannya Naya bisa lebih muda dari Indah, bisa lebih muda dari Andri. Dan keunggulannya yang kita bisa tonjolkan adalah Naya yang paling muda atau yang termuda. Ya, sampai sini paham perbedaan antara paling dan lebih? Kalau masih belum paham, di-review lagi ya. So, the conclusion is, jadi kesimpulannya adalah ketika kata dasar base word ditambah ER atau ditambah EST, maka artinya atau maknanya juga berubah.
young ditambah er, maka artinya jadi lebih muda atau younger. Muda lebih, bukan berarti muda lebih ya, tapi dibalik jadi lebih muda. Nah, tugas untuk minggu ini adalah translate page 33 until 35. Gimana cara translate-nya? Tinggal dilihat, kalian di sini ada kata biggest, berarti ada est, artinya adalah paling. Big artinya besar, jadi artinya adalah paling besar. Artikan dari kata biggest sampai kata shortest. Oke, setelah selesai, kalian buka halaman 36. 36 perintahnya adalah circle, give numbers, and choose that speaker has chosen. For example, could you mind give me the biggest apple? Karena dia bilang the biggest apple, maka lingkari bagian yang terbesar, apel yang terbesar. Jadi seperti ini. Oke. Jadi dilingkari saja. Kalau digunting nanti kasihan. Terus dapatnya dari mana, Miss? Nah, kamu bisa menjawabnya dari suara yang akan Misani bunyikan. Tunggu sebentar ya, Misani set dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi di sini misalnya akan membunyikan suara, silakan kalian lingkari apa yang harus ada di dalam teks. Oh, oke. Jadi si speaker ini akan bicara, kalian lingkari yang dimaksud. Tape script 3 for Grab the Stars. Listen to the speakers, then pick and show the pictures. Number 1. Would you mind giving me the biggest apple, please? Number 2. Would you mind lending me the shortest ribbon, please? Number 3. Would you mind showing me the youngest monkey, please? Number 4. Would you mind showing me the tallest building, please? Number 5. Would you mind asking about the thinnest girl, please? Oke, kalau misalnya kalian terlewat, bisa kalian pause videonya. Lalu setelah itu kalian ulang lagi, di-rewind lagi videonya. Jadi kalian bisa ulang berkali-kali. Itulah kenapa misalnya buat video ini. Kalau sudah selesai, nanti kalian buka halaman 34. Di halaman 34 itu ada 6 nomor yang di dalamnya itu ada kotak-kotak. Oke. Tapi kalau ketika misalnya mendengarkan, ternyata ada beberapa yang miss. Jadi misalnya minta kalian tulis seperti contoh yang ada di sini. Misalnya contohin, nomor 1 ada penggaris hijau, penggaris merah, sama penggaris ungu. Penggaris hijau itu adalah yang paling tinggi, penggaris ungu adalah yang paling kecil atau yang paling pendek, sedangkan yang ini adalah yang lebih pendek atau lebih tinggi. Nah, kalian nomor 1 tulis kata yang paling tinggi, yaitu adalah tallest. Sedangkan penggaris yang orange ini, yang nomor 2, itu kalian tulis boleh taller, boleh shorter. Sedangkan yang ungu, kalian tulis shortest. Jadi bisa diulangi, nomor 1 itu tallest, taller, shortest. Nomor 2, boleh pakai kata tinggi juga, tidak apa-apa. Nomor 3, gemuk. Nomor 4, tua dan muda. Gemuk dan kurus nomor 3, nomor 4 tua dan muda. Nomor 5, rambutnya panjang dan pendek. Nomor 6, besar dan kecil. Jadi kalian tulis seperti di contoh, tallest, taller, shortest. Nomor 2 berarti sama, tallest, taller, shortest. Tapi harus dipilih mana yang shorter, mana yang shortest. Oke, nomor 3 adalah fattest,
fatter, thinner. Sorry, thinnest. Oke, ulangi. Nomor 3, fattest, fatter, thinnest. Nomor 4, youngest, younger, oldest. Nomor 5, longest, longer, shortest. Nomor 6 atau number 6, bigger, biggest. Satu lagi adalah smallest. Oke. Nah, untuk tugas kali ini yang dilaporkan adalah halaman 36 saja. Kenapa yang halaman ini tidak dilaporkan 34 dan 35? Karena 34 35 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja dari Miss Hani. Don't forget to submit your task. Remember, the task that you should submit is only page 36. Halaman yang harus kalian laporkan adalah halaman 36. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.